Shalom, perkenalkan nama saya Betty Putri Ayu Sianturi dengan NIM 712020-236. Tujuan saya membuat video ini sebagai tugas TAS AVL 1 dengan dosen pengampu Ibu Mary. Saya di sini akan menceritakan refleksi teologis yang diambil dari kitab 1 Raja-Raja 4 ayat 29 yang berbunyi, "Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut." Saya mengambil teks konteks dalam kitab 1 Raja-Raja, merupakan salah satu kitab yang termasuk dalam kitab-kitab sejarah pada Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Dalam Tanakh atau Alkitab Ibrani, kitab ini menjadi bagian dari kitab kolektif yang bernama Kitab Raja-Raja, yang merupakan bagian dari narasi sejarah Israel kuno yang termasuk dalam kelompok Nevi'im, atau yang lebih tepatnya kelompok nabi-nabi awal. Sejumlah para sarjana modern menggolongkan kitab 1 Raja-Raja ke dalam kelompok sejarah Deuteronomistis yang serangkaian dengan kitab Ulangan, kitab Yosua, kitab Hakim-Hakim, 2 kitab Samuel, dan kitab 2 Raja-Raja yang merupakan susunan sejarah teologis bangsa Israel, dan yang dimaksudkan untuk menjelaskan hukum Allah untuk Israel di bawah bimbingan para nabi. Pada mulanya, secara Deuteronomistis dianggap ditulis oleh satu orang, tetapi saat ini para pakar lebih meyakini bahwa kitab-kitab dalam sejarah Deuteronomistis ditulis dengan menggabungkan sejumlah teks-teks terpisah yang berasal dari berbagai zaman. Para ahli percaya bahwa kitab Raja-Raja ditulis untuk memberikan penjelasan teologis mengenai kehancuran kerajaan Yehuda oleh Babilonia atau Babel sekitar tahun 586 sebelum Masehi, dan untuk mengokohkan alasan untuk kembali dari pembuangan ke Babilonia. Kitab 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja yang terdapat dalam Tanakh memuat pandangan Alkitab terhadap sejarah bangsa Israel sejak kisah hari tua dan kematian Daud sampai kepada pelepasan keturunannya, Raja Yoyakim, dari penjara di Babel, meliputi periode sekitar 400 tahun. Para ahli cenderung membagi kitab ini menjadi 3 edisi, yaitu edisi pertama dari akhir abad ke-7 sebelum Masehi, edisi kedua, dan terakhir dari pertengahan abad ke-6 sebelum Masehi. Kitab Raja-Raja ditulis sebagai kitab sejarah, juga mencampurkan legenda, cerita rakyat, kisah mujizat, dan ada tanggapan kisah khayalan dalam satu tawarik dengan tujuan utama untuk menjelaskan apa yang terjadi berdasarkan nilai kebenaran ilahi, sehingga lebih tepat dibaca sebagai pustaka teologi dalam bentuk kitab sejarah. Refleksi teologis. Pada ayat ini kita diajak melalui seperti Salomo yang memiliki hikmat dan pengertian dalam tindakan sesulit apapun kondisi yang kita alami saat ini, dan Salomo juga mengajak kita untuk berpikir luas seperti dataran pasir di tepi laut, yang artinya kita juga harus memikirkan orang lain, atau sering manusia menyebutnya jangan egois. Dari bacaan kitab 1 Raja-Raja 4 ayat 29, jadi makna dari teks ini menggambarkan hikmat dan pengertian Salomo terhadap Yehuda dan Israel, di mana Salomo menyuruh tiap-tiap kepala daerah Yehuda dan Israel untuk menjamin makanan untuk para raja-raja, meskipun ada persediaan makanan yang dimiliki Salomo untuk demi rakyat kaum menengah bawah bangsa Yehuda dan Israel. Shalom.